Perkenalkan, nama saya Valen Lawrence dari kelas 5 TE7 dengan NIM 220245150. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi ke-7, yaitu mengenai double exponential smoothing. Double exponential smoothing atau DES adalah metode peramalan forecasting yang digunakan untuk data time series, terutama yang memiliki tren. Metode ini merupakan pengembangan dari simple exponential smoothing yang hanya mampu menangani data yang stasioner atau tidak memiliki tren. DES menambahkan komponen kedua, yaitu tren, sehingga lebih cocok untuk memodelkan data yang memiliki kecenderungan meningkat atau menurun secara konsisten. Berikut merupakan contoh kasusnya. Itu ada tabel permintaan barang. Sini pada datanya terdapat hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Dan data pertama itu 120 sampai seterusnya. Dan di sini kita akan mencari data minggu ke-6 dan alfanya yaitu 0,2. Berikut rumus untuk melakukan mencari double exponential smoothing. Berikut rumusnya. Yang pertama adalah S aksen T atau S titik 1 T sama dengan alpha itu kali XT ditambah dengan 1 dikurangi alpha S aksen T kurang 1. Dan di bawahnya lagi ada rumus lagi, yaitu S double aksen T atau petik ganda sama dengan alpha S aksen T kemudian alpha dikalikan S aksen T ditambah dengan 1 dikurangi alpha S double aksen T kurang 1. Dan ini ada lagi rumus, itu AT, BT, dan ST tambah M. Ini rumusnya. Di sampingnya terdapat keterangan. Di sini keterangan yang pertama itu terdapat ST tambah M itu sama dengan nilai ramalan untuk M periode ke depan. Untuk M itu sama dengan jarak periode yang akan diramalkan. XT itu sama dengan nilai aktual periode ke T. Dan S aksen T sama dengan nilai smoothing periode ke T. Untuk alpha yaitu konstanta smoothing 1/n. Nah, untuk mencari untuk kasus ini, langkah pertama itu kita akan mencari nilai S aksen T. Untuk mencari S aksen T kita menggunakan rumus ini, itu alpha dikalikan XT ditambah dengan 1 dikurangi alpha S aksen T kurang 1. Pertama ini pada S aksen 1 itu sama dengan 120. Kenapa 120? Karena sesuai dengan rumus itu kita akan mengambil data pertama pada hari pertama itu 120. Dan untuk S2 nya sama dengan 0,2 karena alfanya 0,2, jadi di sini kita taruhkan 0,2. Itu 125. 125 itu adalah nilai data pada hari kedua. ST atau data aktual pada hari kedua. Ditambahkan dengan 0,8. 0,8 ini hasil dari 1 dikurangi alpha, yang mana alfanya adalah 0,2. Jadi di sini 0,8. Terus kemudian ada 120. 120 ini merupakan data pada hari pertama. Hasilnya itu kita dapat 121. Dan untuk S3 itu sama dengan S2 rumusnya. Tapi di sini kita menggunakan alpha 129 yaitu data pada hari ketiga. Di sini tadi data pada hari kedua 125 dan di sini data hari ketiga. Itu pun seterusnya sampai data yang kelima. Dan pada data yang ketiga ini ditambah sama dengan sebelumnya dan seperti di atas menggunakan rumus itu 1 dikurangi alpha, jadi hasilnya 0,8. 121 merupakan hasil dari S2. Begitupun
itu pun seterusnya sampai S5. Setelah kita mendapatkan nilai ST, selanjutnya itu langkah kedua kita mencari nilai S double aksen T. Nah, untuk mencari nilai double aksen T kita menggunakan rumus alpha kalikan ST ditambah 1 kurangi alpha S double aksen T kurang 1. Sini hasil pertamanya yaitu 120, yaitu data yang ada di sini itu data pertama, dan selanjutnya S double aksen kedua yaitu sama dengan 0,2 sama seperti di sini, itu alfanya hanya di sini 0,2. Selanjutnya sini 121 ini merupakan data pada hari data S2 pada bagian S aksen 2. Jadi datanya yang di sini kita bawa ke di bawah di S double aksen 2 sesuai dengan rumusnya ini. Selanjutnya kita tambahkan dengan 0,8 seperti rumus yang ada di atas, itu 1, alpha dikurangi 0,2 yaitu 0,8, dan sini 120 itu merupakan S double aksen 1 seperti yang dirumus, dan untuk hasilnya kita mendapatkan 120,2. Nah, untuk yang S double aksen 3 ini sama dengan yang kedua sampai seterusnya itu sama menggunakan rumus seperti yang di atas. Untuk S3 ini 0,2 itu 122,60, itu hasil dari S3 yang di atas, S aksen 1 ini ketiga. Kalau yang keempat itu mengambil data yang keempat di sini, kalau yang kelima mengambil data yang kelima di sini sesuai dengan rumus yang ada pada S double aksen T. Nah, kita akan mencari S double aksen T. Nah, setelah didapatkan hasilnya, kemudian kita melakukan itu mencari nilai AT H aksen T. Setelah didapatkan tadi nilai S aksen T dan S double aksen T, selanjutnya kita mencari nilai A aksen T. Nah, untuk mencari nilai A aksen T, rumusnya seperti ini: 2 S aksen T kurang S double aksen T. Nah, pada A yang pertama ini 2 tuh, kemudian ada 120 ini melakukan S aksen T yang ini, dan 120 ini juga merupakan S double aksen T yang ini ada di sini, 120 dan 120. Nah, hasilnya itu setelah dijumlahkan dihitung hasilnya itu 120, dan pada A yang kedua itu sama dengan 121 ini didapatkan dari sini kedua. Kan kalau yang pertama tadi ini diambil dari yang pertama, dan selanjutnya untuk yang kedua itu diambil di bagian yang kedua. 121 hasil ditaruh di sini. Dan untuk yang bagian di sini 120,2 dikurang kan 121 dikurangi 120,2. Nah, 120,2 ini diambil dari hasil yang ada di S aksen yang kedua ini, sesuai yang ada di rumus, dan hasilnya yaitu seperti ini, 121,80. Nah, untuk A ketiga sama keempat yaitu sama seperti yang A kedua dan A pertama. Sesuai rumusnya akan mengambil hasil dari sini dan di sini. Nah, setelah mendapat hasil dari nilai AT, selanjutnya langkah keempat kita akan mencari BT, P aksen T, dan ST tambah M. Setelah mendapatkan nilai dari AT, kita akan lanjut untuk mencari BT-nya. Nah, di sini B yang pertama yaitu 0 dan B yang kedua itu 0,2 dibahagi dengan 0,8. 0,2 ini adalah alfanya, dan 0,8 ini adalah 1 dikurangi alfa.
sini terdapat 121 dikurangi 120,2. 121 ini yaitu data yang kedua yang ada di sini, atau S aksen T yang pertama, dan kurang 120,2 ini data S double aksen T yang kedua atau yang ada di sini. Kemudian kita mendapatkan hasil yaitu 0,20. Dan untuk B3 sama seperti B2 dan sama seperti B4 dan B5 itu akan menggunakan cara perhitungan seperti ini. B3 akan mengambil data yang ketiga yang ada di sini, dan B4 akan mengambil data keempat yang ada di sini, dan B5 akan mengambil data yang kelima seperti ini ada di sini, atau akan mengambil data dari S aksen T dan S double aksen T, dan hasilnya seperti ini. Kemudian setelah mendapatkan hasil dari BT nya akan menghitung ST tambah M nya. Jadi dengan rumusnya yaitu seperti ini, rumusnya itu AT ditambah dengan BT, M besar dan M kecil itu sama dengan 1. Sini untuk S6 nya yaitu sama dengan A5 ditambah dengan B5. Nah, di sini A5 nya yaitu 126, hasilnya 126,84. Nah, untuk B5 hasilnya yaitu 0,64. Nah, kedua hasil tadi dijumlahkan dan mendapatkan hasil 127,48. Nah, ini berikut untuk hasil dalam tabelnya karena sudah mendapatkan hasil dari sini. Untuk hasil dalam tabelnya ini per bagian minggu, per bagian data aktual. Ini adalah tabel yang ini tadi. Dan setelah kita mendapatkan ST, S aksen T, S double aksen T dan AT serta BT, pada hasil-hasil yang sudah dihitung tadi kita memasukkannya ke dalam tabel, sehingga untuk hasilnya itu nilai AT yang ini, AT yang kelima dan BT yang kelima ditambah dapatkan hasil seperti ini. Jadi kita masukkan di sini. Setelah untuk mencari double exponential smoothing. Selanjutnya lanjut. Sini terdapat latihan soal, yaitu menentukan nilai ramalan minggu ke-6 dengan alpha 0,3 menggunakan double exponential smoothing. Berikut datanya. Kita akan mencari data minggu ke-6. Pertama sama seperti tadi, akan mencari nilai ST. Untuk mencari nilai ST kita menggunakan rumus ini. Dan untuk S1 sama dengan 13, S2 itu sama dengan 16,3, S3 sama dengan 21,31, S4 sama dengan 21,217, 21,217, dan S5 itu sama dengan 21,6. Ini dihitung berdasarkan rumus yang ini, sama seperti yang tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian lanjut, setelah mencari nilai dari S aksen T, selanjutnya kita mencari nilai S double aksen T. Ini data yang sudah dicari tadi, S aksen T. Dan untuk mencari nilai S double aksen T di sini menggunakan rumus yang ini. Dan demikian hasil yang sudah didapatkan menggunakan rumus yang ini, yaitu seperti ini. Setelah kita mendapatkan hasil atau menghitung nilai dari S double aksen T, selanjutnya itu kita mencari nilai dari AT. Sama seperti yang tadi, mencari nilai AT. Nah, setelah mendapatkan data dari S aksen T dan S double aksen T, sini untuk AT-nya kita menggunakan rumus ini. A S aksen T kurang S double aksen T. Nah, dengan rumus ini kita mendapatkan hasil seperti ini. Pada A1 13, A2 18,61, A3 26,42, A4 24,73, A5 24,2. Ini dihitung berdasarkan rumus ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi pada contoh kasus. Selanjutnya setelah mencari langkah ketiga, kita akan mencari langkah yang keempat, yaitu mencari nilai BT dan ST aksen M. Untuk mencari nilai ini, yang pertama kita mendapatkan B1 itu sama dengan 0.
dan B2 itu 0,3 karena alfanya tadi pada latihan soalnya itu alfanya 0,3. Kalau di contoh kasus tadi alfanya 0,2. Dan kenapa 0,7? Karena 1 dikurangi alfa itu 0,3 sama dengan 0,7. Dan ini 16,3 kurang 13,99 itu data dari sini. Data dari S2, S aksen 2 dan S double aksen 2. Kenapa yang kedua? Karena kita mencari B2 nya. B3, B4 dan B5 itu sama seperti yang B2 tapi menggunakan data yang sesuai, yaitu kalau B3 menggunakan S aksen 3 dan S double aksen 3, B4 S4 S aksen 4 dan S double aksen 4, gitu seterusnya, sama dengan seperti yang sudah dijelaskan pada contoh kasus tadi. Untuk mencari nilai BT menggunakan data dari S aksen T dan S double aksen T. Berikut untuk hasil yang sudah didapat. Setelah mendapatkan hasil dari B aksen T ini, selanjutnya kita mencari ST ditambah M. ST ditambah M sama dengan AT ditambahkan BT, M besar dan M kecil sama dengan 1. Sini S6 sama dengan A5 ditambah dengan B5. Nah, A5 tadi adalah 24,2. Sini jadi ditaruh sini 24,2 dan B5 adalah 1,14. Dan setelah dijumlahkan hasilnya mendapatkan 25,34. Berikut untuk hasil dalam tabelnya. Dan untuk bagian minggu kita akan mencari minggu ke-6, jadi 6 di sini masih kosong. Setelah dilakukan perhitungan semuanya, ini untuk hasil akhirnya yaitu nilai AT yang kelima 24,2 dan nilai BT yang kelima 1,14 ditambahkan dan mendapatkan hasil 25,34, ditaruh di bagian nilai ramalan ST yang ke-6. Sekian dari saya untuk penjelasan dan pengerjaan soal latihan pada bagian double eksponensial semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata. Sekian, terima kasih.